Ramadan di Mesir memang sungguh luar biasa. Banyak warna dan pernak-pernik yang bisa dijumpai di negeri para nabi ini. Dan yang menarik bagi kebiasaan orang Mesir ketika Ramadan tiba, mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Di antaranya mereka menempel pernak-pernik dan lampu hias bernama fanus di sepanjang jalan, melakukan parade trompet, dan melantunkan syair-syair Islami di tengah kota. Bagi warga pendatang atau mahasiswa yang belum lama tinggal di Mesir, mungkin akan kaget dengan puasa di sini. Sebab lama puasa bisa mencapai 16 jam, ditambah cuaca panas yang cukup ekstrim. Dan yang lebih menantang, ujian Termin 2 kampus Al-Azhar diadakan di bulan Ramadan. Jadi ujian di atas ujian. Menantang bukan? Di waktu sore menjelang berbuka, pasar-pasar dan toko-toko mulai ramai dikunjungi warga lokal maupun pendatang untuk membeli hidangan takjil. Mulai dari makanan khas roti ish yang terbuat dari gandum, ayam bakar, kuftah, sandwich, dan tak lupa juga minuman tamar hind dan subia. Toko-toko dan rumah makan menjadi serbuan masyarakat Mesir. Dengan nuansa outdoor yang disajikan, membuatnya semakin laris dikunjungi khalayak. Namun tak sedikit juga yang memilih taman ataupun halaman masjid sebagai tempat berbuka puasa. Dan yang paling menakjubkan ketika bulan Ramadan di Mesir adalah budaya sedekah makanan yang populer dengan sebutan Maidatur Rahman atau hidangan Tuhan. Maidatur Rahman tersebar seantero Mesir, khususnya di kota Kairo. Mulai di pinggir jalan, rumah warga, toko-toko, maupun masjid-masjid. Bagi siapa saja yang berpuasa, dipersilahkan menikmati hidangan tersebut secara gratis. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Maidatur Rahman. Tadi kita udah keliling-keliling dari ujung Barokat sampai sini, dan itu benar-benar dipenuhi oleh Maidatur Rahman. Meja dan kursi gitu penuh banget. Siapapun gitu di sini yang mau pulang kantor, orang yang lewat ditarik disuruh makan bareng di sini gitu, buka bareng di Maidatur Rahman gitu. Saking memang banyaknya disediakan porsi untuk Maidatur Rahman ini. Nah, udah ada ish, baru bagiin ish. Dan kita mau menunggu menu favoritnya nanti Menu biasanya. utama, Pas ya. mau buka biasanya nanti kita dibagiin. Menu utama. Kayak gimana sih? Kita lihat aja nanti ya, oke? Oke. Dan menu yang paling sering dihidangkan adalah ayam bakar, kentang saus merah yang bernama kudor, sayur-sayuran, makaroni, dan tentu minuman manis. Setelah berbuka puasa, masyarakat Mesir bisa menunaikan sholat maghrib dan isya, kemudian dilanjutkan dengan tarawih berjamaah di masjid. Sekian suasana bulan Ramadan di Mesir. See you next time.
الفطار احنا بننزل نجيب الكنافه وبننزل نجيب القطايف والحاجات دي كلها. السنه اللي فاتت طبعا انت عارف الموضوع اللي كنا احنا فيه، فكنا محرومين من الاجواء ديت ومن الفرحه ديت، وما صدقنا السنه دي اللي احنا يعني الحمد لله رمضان يجي كانه عيد بالنسبه لنا بالظبط. الناس كلها استقبلته السنه دي كانه عيد بالظبط يعني. الجامع الأزهر هو من أهم المساجد في مصر ومن أشهر المساجد في العالم الإسلامي. بني هذا المسجد بين 359 هجرية و361 هجرية المعادل ب970 ميلادية و972 ميلادية. وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة، وقد أنشأ على يد جوهر الصقلي عندما تم فتح القاهرة 970 ميلادية. بأمر من المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الأزهر، ووضع الخليفة المعز لدين الله حجر أساس الجامع الأزهر في 14 من رمضان سنة 359 هجرية المعادل ب970 ميلادية. وأتم بناء المسجد في شهر رمضان سنة 361 هجرية المعادل ب972 ميلادية، فهو بذلك أول جامع أنشأ في مدينة القاهرة، المدينة التي اكتسبت لقب مدينة الألف مؤذنة، وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإشادة بذكراها.
نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان.
Oke, silakan Teacher Army bisa mulai ya. Pak Ustadz Samsul. Ya, silakan mulai. Sudah bergabung bersama kita apa? Ustadz Muslimuddin. Cek. Ya, betul. Mas mau Ustadz Samsul. Ya, masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Oke. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah nahnu bi khair Ustadz. Baik, kita hari ini senang sekali bisa langsung bertatap muka meski secara virtual. Ini adalah program pertama kami di bulan Ramadan. Kita meskipun dalam situasi seperti ini, hal yang bisa kita syukuri, kita malah bisa pergi ke Mesir ya, Ustaz. Kira-kira Iya, alhamdulillah. Ya, justru kita malah bisa belajar banyak mengenai banyak hal, terutama di negara-negara Islam. Oke. Agenda hari ini nanti mungkin kita minta tolong dibawa ke beberapa tempat bersejarah di Mesir, sambil bercerita mungkin ada sejarah tempat-tempat tersebut, atau mungkin ada tentang sirah nabawiyah dan lain-lain mengenai semua hal yang ada di Mesir, atau mungkin anak-anak juga bisa dikenalkan tentang seperti apa Universitas Al-Azhar Kairo yang katanya itu kan universitas ini merupakan salah satu universitas Islam tertua di dunia. Seperti itu. Iya. Har kata Ustadz Muslim. Karena har jidan onaga. Lah. Har karena. Kebetulan cuaca hari ini lumayan bagus. Baru minggu-minggu kemarin itu 4 harian yang lalu itu 40 derajat. Kalau sekarang 30-an, jadi enak lah. Ini anginnya sebenarnya masih musim dingin, baru mau masuk musim panas ya. Jadi agak kelihatan panas, tapi anginnya enak, anginnya dingin gitu. Ya, jadi itu enak kan nih. Pas kalau 2 hari yang lalu mungkin nggak sanggup kalau di luar, karena panasnya sampai 42 kemarin. Ini alhamdulillah udah turun hari ini. Aisyah, Ustaz. Di sini jam 11.20, hampir setengah 12 siang. Oke, silakan Ustaz. Boleh silakan. Langsung nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini atau sore waktu Banyuwangi ya, udah menjelang buka puasa. Kalau di sini masih sekitar 6 sampai 7 jam lagi. karena waktu bukanya di sini itu jam setengah 7. Ya, waktu bukanya jam setengah 7, sekarang masih kurang jam setengah 12. Jadi masih ada waktu lumayan lama untuk menuju buka. Ya, jadi informasi untuk perbedaan waktu dulu ya. Perbedaan waktu dari waktu Indonesia Barat dengan Mesir itu kurang lebih 5 jam. 5 jam. Biasanya nanti kalau musim panas dimajuin jadi 4 jam. Ya, penting sekarang perbedaannya sekitar 5 jam. Jadi kalau sekarang jam setengah 5 ya jam setengah 5, di sini berarti jam setengah 12. Jadi begitu. Ini sambil jalan-jalan ya. Kebetulan ini ada di puncak Bukit Al-Azhar. Jadi Al-Azhar Taman Al-Azhar. Ya. Sebenarnya tadi saya sudah mencoba untuk
biar bisa melihat Masjid Al-Azhar dari dalam, tapi karena memang Mesir akhir-akhir ini kondisi COVID lumayan naik ya, bahkan hari kemarin ya, ada 3 dari WNI yang meninggal, ada dari staf KBRI, ada 2, terus ada yang dari WNI lain, ada yang meninggal. Jadi mungkin ya deket-deket ini puasa ini malah ketat. Sebelumnya boleh masuk Al-Azhar, boleh masuk masjid. Tadi udah dilobiin, tapi ya mohon maaf, qadarullah nggak bisa masuk karena cuma dikasih waktu 5 menit sebelum zuhur. Makanya kalau 5 menit sebelum zuhur, ya daripada menunggu lama, akhirnya saya putuskan ke seberangnya. Di sini ada Taman Al-Azhar. Jadi Taman Al-Azhar ini dibangun tahun 1995 sampai selesai tahun 2005. Jadi 2005 baru diresmikan. Taman Al-Azhar dulunya di sini tempat pembuangan sampah. Ya, jadi jangan dikira Mesir itu cuma padang pasir ya. Ini ada taman ya, seperti oase di tengah padang pasir. Ya, jadi ini Taman Al-Azhar kelihatan ya. Ini kelihatan apa yang di depan? Kelihatan jelas nggak? Halo. Iya, Masjid Al-Azhar ya berarti itu ya dari jauh. Bukan. Ini bukan Masjid Al-Azhar. Kalau Masjid Al-Azhar itu tiang menaranya tidak terlalu tinggi. Ini yang di depan kita ini Masjid Qal'ah, Masjid Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kalau dalam sejarah Islam pasti harusnya tahu, ya kan? Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Berdiri tahun 1171. Ini di sekitarnya itu Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kelihatan jelas ya? Jelas Ya. Itu masjidnya arsitekturnya orang Albania. Jadi dari dinasti Turki Utsmani, ya. Jadi yang membangun masjidnya Masjid Muhammad Ali Pasha atau disebutnya Masjid Alabaster, ya. Kalau di sebelahnya kelihatan yang banyak tiang-tiang itu ya, banyak menara itu, ada 2, kelihatan nggak itu sebelahnya? Ya, itu namanya ada 2 masjid, yang satunya Masjid 4 Madhab. Masjid 4 Madhab ini dibangun oleh dinasti Mamalik. Siapa dinasti Mamalik? Dinasti para budak. Ya, para budak ini pernah menguasai Mesir lumayan lama, ya lumayan lama. Dan luar biasanya ketika zaman dinasti Mamalik, para budak ini Islam di Mesir ini peradaban dan kesenian itu maju, ya. Bahkan yang paling hebat ketika itu ada namanya panglimanya namanya Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz inilah yang mengalahkan tentara Mongol. Ya, karena kalau dalam sejarah itu ada Hulakokan, ya, ada Gemiskan. Nah, itu yang mengalahkan itu dari dinasti Mamalik ada di Mesir. Ini Masjid 4 Madhab dibangun oleh dinasti Mamalik. Ya, kenapa 4 Madhab? Karena di situ untuk pengajaran dan pembelajaran keempat madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Maliki, terus Imam Syafi'i dan juga Imam Ibnu Hanbal. Ya, di sebelahnya itu ada Masjid Ahmad Rifai. Jadi disebutnya masjid kembar ya sebenarnya. Masjid Ahmad Rifai. Masjid Ahmad Rifai ini untuk Thariqah Rifaiyah. Di dalamnya ada makam dari Reza Pahlavi, presiden Iran yang pernah digulingkan oleh Ayatullah Khomeini. Itu di situ. Ya, sebenarnya Masjid Al-Azhar itu di sana itu, jauh. Masjid Al-Azhar. Agak kelihatan mungkin tiangnya. Itu Masjid Al-Azhar di belakang sana, ya. Masjid Al-Azhar, tapi kelihatan tiang aja. Ya, itu Masjid Al-Azhar. Ya, ini mohon maaf ya karena tidak bisa masuk dalam Masjid Al-Azhar. Semoga minggu depan nanti coba saya izin lagi. Barangkali bisa, kalau bisa kita masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Ya, kali ini mohon maaf belum bisa masuk ke Masjid Al-Azhar, ya. Jadi ini posisinya ada di kota Kairo lama. Lihat bangunannya, bangunannya mungkin kalau lihat itu, kalau di atas itu kelihatan kayak tumpukan kardus ya. Ya, karena ini disebutnya Kairo lama ya. Jadi Kairo lama, jadi Kairo lama. Jadi bangunan sudah tua di sini. Ya, bangunannya sudah tua. Sebenarnya di sebelah sana itu ada Jalan Sayyidah Aisyah, dan itu termasuk ada komplek kawasan Hai Syafi di sebelahnya Benteng Salahuddin itu ada
makam Imam Syafi'i, ya, tapi nggak kelihatan dari sini karena lebih rendah, ya. Jadi makam Imam Syafi'i, makam Ibnu Athaillah As-Sekandari, dan banyak sekali para wali-wali di Mesir. Ada sahabat Uqbah bin Amir, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu dimakamkan di sebelah daripada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ya, itu sinopsis dulu, sinopsis cerita tentang apa yang ada di sekitar saya ini sekarang, ya. Ya, gimana, masih pada kuat ya puasanya? Belum ada yang bolong kan? Adik-adik ini? Masih kuat. Pengen ke Mesir gak? Pengen. Gak mau? Harusnya kalau dari nama sekolahnya juga Lazuardi Tursina. Itu Tursina itu, Bukit Tursina itu berada di Mesir. Ya. Ya, Bukit Tursina itu berada di Mesir. Ya kan? Tapi dari Kairo, dari sini ke Bukit Tursina kurang lebih sekitar 600 km. Ya, di Bukit Tursina, di mana di situ tempat yang paling mulia, yang mana hamba Allah ataupun Nabiullah, ya, sebut kalimullah, Nabi Musa berbicara dengan Allah di lembah Muqaddas Tua. Ya, itu di sana di Bukit Tursina. Ya, bahkan Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj, ya, sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa, itu singgah dulu di di Bukit Tursina. Ya, untuk apa? Salat 2 rakaat. Itu ada riwayat yang mengatakan sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa, singgah dulu di Bukit Tursina. Ya, ini nama sekolahnya ini luar biasa sekali, Lazuardi Tursina. Itu merupakan doa agar menjadi apa? Generasi yang unggul, ya kan? Dan ada Tursinanya. Insya Allah semoga makin maju, ya, sekolahnya, dan buat adik-adik semoga pada semangat belajarnya, ya, tambah semangat lagi, ya. Ini semuanya dari Banyuwangi, Ustaz, ya. Adik-adik semua dari Banyuwangi, ya. Ya, saya pernah di Banyuwangi, jadi ya masih disebut Lare Osing lah. Apa sebenarnya Lare Osing ya, Banyuwangi. Ya, meskipun hanya 3 tahun, dari 2004 sampai 2006, saya pernah tinggal di Rogo Jampi. Ya, Rogo Jampi, Kaligung, ya. Kaligung, Rogo Jampi. Ya, di Gontor 5. Saya pernah 3 tahun. Ya, jadi sedikit tahu bahasa Using lah. Itu bahasa Using. Ya, ya. Kalau sekarang di Gontor 4 dah, ya. Lama ya, Zada? Kalau untuk ke piramid. Gimana? Untuk ke piramid sana jauh ya? Piramid jauh, 1 jam. Ya, mungkin nanti bisa diagendakan selanjutnya, nanti kita mungkin dari piramid, ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti hari Rabu, biar nanti apa? Ya, sambil kita ini sambil jalan-jalan sambil diceritakan, ya, mungkin kalau mau masih mendengarkan cerita tentang sejarah Mesir, akan saya kupas tentang sejarah Mesir, ya. Tadi istilahnya tadi sinopsis lah yang ada di sekitar saya, ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya apa? Ada nanti ya, ada sesi tanya jawab khusus, ya. Nah, ya, oke. Saya langsung ini, Ustaz, ya. Biar ada ininya, saya masuk apa ya? Bukan materi sih, ya, sambil saya cerita santai lah, ya. Nah, ya, Sirah Nabawiyah. Ya, tapi sebelumnya karena kita berada di Mesir sekarang, ya, insya Allah, ya, meskipun dengan virtual ini, insya Allah terasa dekat, ya, meskipun jauh terasa dekat, ya, dan tentunya karena sudah melihat Mesir, lihat di meskipun hanya di virtual Mesir, ya, harus tahu, ya, kenapa negara ini disebut Mesir, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa negara ini disebut Mesir? Gak ada yang tahu. Nggak ada ya? Ya. Oke, kalau udah tahu berarti udah di Mesir, ya. Ya. Bahkan orang Mesir sendiri pun, teman-teman mahasiswa pun pada nggak tahu kenapa negara ini disebut Mesir. Ya. Jadi menurut para sejarawan, kenapa negara ini disebut Mesir? Nisbah ataupun diambil dari nama orang yang pertama kali membuat komunitas atau orang yang pertama kali tinggal membuat kehidupan ataupun bermasyarakat di sini, di Mesir. Yaitu siapa? Namanya Misraim.
Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Jadi cicitnya Nabi Nuh. Ya, cicitnya Nabi Nuh ada yang namanya Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Itulah yang pertama kali membuat komunitas dan membuat nama ini menjadi Mesir karena diambil daripada namanya Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Bukan Masrohim. Kalau Masrohim nanti dari mana? Dari Jawa ya, Masrohim ya. Tapi ini Misraim. Misr ya kan, Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh ya. Itu pendapat yang terkuat bahwa Mesir itu sudah ada ketika zaman setelah terjadinya banjir besar Nabi Nuh. Karena siapa? Cicitnya yang pertama membangun di sini namanya Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Jadi itu cicitnya Nabi Nuh yang membangun Mesir. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Mesir itu lebih dulu daripada Nabi Nuh. Bahwa Mesir itu sudah ada sebelum terjadi banjir Nabi Nuh. Ya, mereka berpendapat bahwa namanya Misraimnya ini tadi, nama Misraim ini bukan dari Misraim cicitnya Nabi Nuh. Tapi siapa? Misraim generasi kelima dari anaknya Nabi Adam. Ya, lebih dulu lagi. Siapa namanya? Misraim bin Dawabil, bin Markabil, bin Sis, bin Adam. Itu turunan yang kelima daripada Nabi Adam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris hidup di Mesir. Nah, siapa Nabi Idris? Udah belajar ya sejarah Nabi ya. Nabi Idris ini Nabi yang keberapa? Adik-adik, Nabi Idris ini Nabi yang keberapa? Ya, Nabi yang kedua ya. Ya, Nabi yang kedua. Ya, Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi yang kedua, Nabi Idris. Kalau ada yang mengatakan bahwa Mesir ini sudah ada ketika generasi yang kelima, artinya sebelum Nabi Idris lahir, ya, itu Mesir sudah ada. Kenapa? Tadi mengatakan bahwa Misraim ini keturunan dari kelima daripada Nabi Adam. Misraim bin Dawabil, bin Markabil, bin Sis, bin Adam. Sedangkan Nabi Idris ini keturunan yang ketujuh. Ya, kalau yang ada hafal silsilahnya, Nabi Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlail, Mahlail bin Qainan, Qainan bin Anus, Anusi bin Sis, Sis bin Adam. Nah, itu keturunannya Nabi Idris, lebih jauh lagi daripada tadi Misraim bin Baisar Misraim bin Dawabil bin Markabil bin Sis bin Adam. Nah, itu sejarah Mesir. Ya, kenapa negara ini dinamakan Mesir? Pokoknya intinya diambil dari seseorang, dari nama orang yang pertama kali menduduki ataupun membangun komunitas di Mesir. Ya, namanya siapa tadi? Misraim. Ya, bukan Masrohim. Ingatnya Masrohim. Well, kalau ingat Mesir, ingatnya Masrohim, tapi bukan Masrohim. Misraim. Ya, Misraim. Ya. Oke, kalau kita berbicara tadi tentang Misraim, artinya berarti Misraim lebih dulu daripada Nabi Idris. Ya, bahkan ada riwayat sejarawan Islam, ya, ada Imam Makhrizi, adapun sejarawan yang lain mengatakan bahwa sebenarnya piramid itu yang membangun katanya bukan Raja Fir'aun. Ya, kan selama ini rame. Piramid itu siapa sih yang membangun? Piramid itu kan yang membangun katanya Raja Fir'aun. Ya, tapi Fir'aun dinasti bukan Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa. Ya, karena zaman Nabi Musa itu jauh. Ya, bahkan ada riwayat mengatakan piramid itu dibangun ketika zaman Nabi Idris. Ya, pengen tahu ceritanya? Nggak usah diceritain ya. Nah, cerita. Ya, jadi kalau kita mau tadi berbicara tentang piramid ketika zaman Nabi Idris, ya siapa sih tadi Nabi Idris? Nabi Idris adalah nabi yang kedua, ya, urutan kenabian Nabi Idris. Nabi Idris itu orang yang pertama kali membuat baju, itu adalah Nabi Idris. Orang yang pertama kali ada menjahit ataupun orang yang pertama kali mengetahui ilmu perbintangan, ya, ilmu falak, nah, itu adalah Nabi Idris. Orang yang pertama kali menemukan pulpen, menemukan kertas, ya, itu Nabi Idris. Ya, jadi ketika Nabi Idris peradaban ilmu pengetahuan luar biasa maju. Ya, padahal itu Nabi yang kedua, ya.
Itu Nabi Idris. Ya, kita kembali lagi kepada, karena ini sejarah sirah Nabawi ya. Syukur-syukur nanti 2 kali pertemuan bisa saya bahas semua, tapi yang pentingnya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cepet aja. Ya, jadi sebelum Nabi Idris tentunya ada Nabi Adam ya. Ya, Nabi Adam diturunkan di mana? Setelah ya, diturunkan dari surga, diturunkan di mana? Ada yang tahu? India. Nabi Adam diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di mana? Istrinya? Di Arab. Mekah. Tadi? Arab. Nah, di Jeddah. Ya, pada pinter ini. Ya, Nabi Ibrahim turun di India, terus Siti Hawa di Mekah, di Jeddah. Ya, di Jeddah benar. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan, nah itu sejarahnya panjang ya. Ya, sekarang aku mau tanya, ya, Ka'bah yang ada di Mekah itu siapa yang pertama kali membuat? Hati-hati. Ka'bah yang ada di Mekah itu kira-kira Nabi siapa yang pertama kali membuat Ka'bah? Nabi Adam. Oh, Nabi Adam, pinter. Bukan Nabi Ibrahim ya? Bukan, kalau misalnya Nabi Ibrahim itu cuma benerin. Pinter ini. Ya, alhamdulillah. Ya benar. Karena Nabi Adam itu ketika diturunkan di India, ya habis itu selama kurang lebih ada riwayat mengatakan 100 tahun itu mencari-cari di mana Hawa istrinya, ya akhirnya dikasih doa dan dikasih bacaan, yaitu apa bacaannya? Bacaan yang terkenal, bacaannya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi sebelumnya itu berdoa pengen diketemukan Hawa tapi nggak ketemu-temu. Nah, giliran berdoa Rabbana zalamna anfusana, akhirnya ditunjukkan jalan, dan akhirnya setelah kurang lebih 100 tahun, ya gimana mencari 100 tahun ya kan? Sehari aja kita kadang-kadang nyari orang hilang susah ya, apalagi dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon ya kan. Ya, jadi selama 100 tahun itu Nabi Adam mencari-cari di mana Siti Hawa. Akhirnya setelah mendapatkan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Ya Tuhan kami, ya kan, saya sudah berbuat zalim, saya berbuat salah, ya maka ampunilah saya, ya. Makanya apa? Ya enggak doa diketemukan dengan Siti Hawa, ya, tapi doanya apa? Dia memohon ampunan, ya. Artinya apa? Beristighfar. Makanya kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya kan. Makanya kalau berdoa itu kan ada falsafatu doa ya. Falsafatu doa itu yaitu apa? Istighfar. Ya. Jadi kalau kita mau minta apa? Kita mau meminta apa aja, ya. Ya, meminta apa aja? Ya banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Karena nanti kalau sudah istighfar, kita sudah berbanyak istighfar, ya. Itu yang akan datang adalah apa? Rahmah. Ya. Ya, yang akan datang adalah rahmah, yang akan dicocokkan dengan rahmah. Ya, karena Allah Maha tahu. Ya, Allah udah tahu kita kalau mungkin sakit ya pengen sembuh, kalau mungkin kita pengen nggak punya uang, pengen kasih uang gitu kan. Ya, otomatis apa? Allah itu Maha tahu. Ya, makanya dengan Allah Maha tahu ya sudah. Ya, itulah doa yang paling ampuh, yaitu apa? Istighfar, ya kan, seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diketemukanlah Nabi Adam dengan Hawa. Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ketika tanggal 9 Zulhijjah. Makanya setelah bertemunya Adam dengan Hawa tanggal 9 Zulhijjah, ketika itulah diumumkan ya sama malaikat Jibril bahwa siapa saja orang yang berada ya di mana? Arafah ketika tanggal 9 Zulhijjah, ya, maka doanya apa? Diampuni. Sa'ala au lam yas'al. Diampuni dosanya. Ya.
Ya, itulah kenapa haji itu ada wajib hajinya itu diantaranya apa? Tadi, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena apa? Itu momen bersejarah antara ketemunya Nabi Adam dengan Hawa. Setelah matahari di tengah-tengah zawal, pada zawal ya, mungkin sekitar jam 2 jam 3 siang lah, ya kan? Makanya setelah bertemunya itu berjalanlah menuju ke mana, Musdalifah. Makanya kalau dalam haji itu, dan akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa bermalam di Musdalifah, ya. Makanya kalau dalam haji itu harus bermalam di Musdalifah, meskipun harus mabit di Musdalifah, meskipun cuma 1 jam 2 jam, ya, karena mungkin sekarang kondisinya apa ya, mungkin ya supirnya marah atau apa gitu. Orang Arab kan biasanya nggak sabaran gitu karena penuhnya orang gitu. Intinya harus ke Musdalifah. Barulah ketika di Musdalifah, ya, Nabi Adam itu tidur istirahat, ya, di Musdalifah. Tiba-tiba tengah malam sekitar mungkin jam 2 jam 3 Nabi Adam bangun, seperti Nabi Adam itu kena rep-rep. Tahu rep-rep? Kalau bahasa Banyuwangi apa ya? Rep-rep itu. Jadi apa ya, Ustaz ya? Rep-rep itu. Pokoknya seperti apa ya? Dia itu mimpi tapi asli gitu. Kayak seperti kenyataan. Ya, artinya ketika itu Nabi Adam bermimpi bahwa kena rep-rep dan akhirnya bangun dan memohon kepada malaikat Jibril, dan ketika itu menangis bahwa aku nggak mau lagi Siti Hawa, aku nggak mau lagi, udah balikin aja Siti Hawa, aku pengen ridho Allah. Ya, intinya pengen ridho Allah. Gimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah? Maka dibangunlah, apa kata Allah, suruh membangun Ka'bah, suruh tawaf di Ka'bah. Tawafnya Ka'bahnya di mana? Ya sudah buat. Akhirnya malaikat Jibril mengukur, ya, di antara surga, ternyata tengah-tengah surga itu di mana? Disitulah nanti yang dibangun Ka'bah. Ya, barulah nanti tawaf. Nabi Adam tawaf di situ. Makanya kenapa kita bertawaf, yaitu nanti untuk kembali lagi ke surga. Nah, itu kisah sedikit tentang Nabi Adam. Ya, selanjutnya setelah Nabi Adam itu Nabi Idris. Nabi Idris tadi, ya, yang pertama kali mengetahui ilmu falak, ilmu perbintangan, yang membuat baju ataupun tadi membuat kertas, itu adalah Nabi Idris. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa piramid itu yang membangun adalah Nabi Idris. Gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya? Ya, pada suatu ketika ada raja, ya, rajanya, jadi pimpinannya ketika zamannya Nabi Idris ada namanya Sauri bin Salkuk. Sauri bin Salkuk ini bermimpi. Dalam mimpinya ini setiap kali ada orang jatuh, pohon jatuh, hewan-hewan, burung-burung jatuh semuanya. Semuanya pada mati, meninggal. Ya. Akhirnya apa ditanyakan? Sebenarnya ada apa sih dengan mimpi saya? Ya, ditanyakanlah kepada banyak orang, ya. Ya, karena ketika itu Nabi Idris dia seorang nabi dan juga ahli tafsir mimpi, ya. Nah, akhirnya ditanyakan kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris menjawab bahwa akan ada zaman, ya, akan ada masa yang mana nanti, ya, manusia semuanya akan lenyap, manusia semuanya akan mati, kena banjir. Ya, yaitu nanti ketika zamannya Nabi Nuh. Ini kedengeran nggak? Saya takutnya. Kedengeran. Kedengeran ya. Jadi akan ada zaman yang mana nanti akan terjadi banjir. Ya. Oleh karena itu, ya, kita persiapkan dari sekarang, kata Nabi Idris. Karena ketika zaman Nabi Idris tadi yang sudah saya sampaikan, ilmu pengetahuan semuanya ditemukan ketika zaman Nabi Idris. Akhirnya rajanya menginstruksikan bahwa oke, kalau begitu biar tidak lenyap ataupun tidak hancur kena banjir, maka buatlah bangunan yang gede, buatlah bangunan yang kuat. Ya, nanti rumus-rumus ataupun ilmu yang sudah ditemukan ketika zamannya Nabi Idris nanti disembunyikan di dalam bangunan yang kuat itu. Kemana nanti kalau terjadi banjir, itu nggak akan
nggak akan rusak. Ya, itu katanya kenapa piramid itu dibangun ketika zaman Nabi Idris. Itu menurut sejarawan Islam ya. Tapi kalau menurut sejarawan internasional ya beda lagi. Ya, menurut sejarawan internasional beda lagi. Yang membangun piramid katanya ada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dari dinasti Fir'aun yang keempat. Artinya Raja Fir'aun yang sezaman atau semasa dengan zamannya Nabi Hud. Ya, dengan sezaman dengan zamannya Nabi Hud. Ya, Nabi Hud ini diperkirakan tahun 2450 sebelum Masehi. Nah, ini kelihatan silo ya? Kelihatan silo nggak? Enggak, Ustadz, masih kelihatan Enggak. jelas. Ya, enggak, maksudnya kalau kelihatan silo, saya agak sambil jalan. Enggak ya, saya ambil jalan agak cari ke tempat yang lebih teduh. Ini karena memang panas ya, luar biasa. Ini sudah mulai panasnya menyengat. Coba saya cari tempat yang agak teduh. Ya, ya sambil ini ya. Ya, itu tadi Nabi Idris ya, Nabi Idris. Setelah Nabi Idris, Nabi siapa? Nuh. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berapa tahun ya hidupnya? 900 Ada yang tahu? sampai 500 berapa gitu. Ya, iya. Ya, jadi Nabi Nuh itu usianya, ya, umurnya itu nyampe alfasanatin 1000 tahun illa khamsin. Jadi 1000 tahun dikurangin 50. Jadi berapa? 950 Tahun. Ustaz, suaranya ke-mute. Suaranya ke-mute. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar. Sudah saya dengar? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Ya. Ya, jadi Nabi Nuh itu punya anak berapa? Tahu Nabi Nuh punya anak berapa? Ya. Oke. Jadi Nabi Nuh itu punya 4 anak ya. Nabi Nuh punya 4 anak. Yang mana yang masyhur itu yang pertama adalah Kan'an, yang mana Kan'an ini nanti ingkar dan akhirnya tidak ikut dengan Nabi Nuh. Ya. Terus anak yang kedua namanya Sam. Ya, anak yang kedua namanya Sam, anak yang ketiga namanya Ham, yang keempat namanya Yafis. Jadi ada 3 anak Nabi Nuh, yang mana 3 anak inilah nanti setelah terjadi banjir besar mengisi dunia. Ya, dari ketiga anaknya Nabi Nuh inilah nanti ada namanya keturunan dari bangsa Arab. Ya, Arab itu keturunan ya. Arab itu nama keturunan dari Sam. Nanti ada namanya Iram atau Aram ya. Aram ini nanti punya anak, ada yang namanya Aus, ada yang namanya Amir ya. Amir inilah Aus inilah nanti yang punya anak namanya Ad ya, itu ya. Jadi Nabi Nuh ini punya 3 anak, yang mana anak ini yang ikut dengan perahunya Nabi Nuh, karena yang Kan'an ini tadi nggak mau ikut perahu ya. Kalau cerita tentang Nabi Nuh mungkin sudah tahu semuanya. Kan'an ini nggak mau ikut perahunya Nabi Nuh, akhirnya yang ikut hanya 3 ya, 3 anaknya, dengan yang lain yang sudah beriman sebanyak kurang lebih 80 orang. Jadi 80 orang beriman, tapi kebanyakan ada yang mengatakan 80 orang ini sudah tua-tua ya. Makanya Nabi Nuh ini adalah sebagai bisa dikatakan ya, dia nabi yang pertama ya kan, karena setelah terjadi banjir Nabi Nuh semuanya lenyap, manusia semuanya mati ya, kecuali yang ikut dengan perahunya Nabi Nuh itu ada 83 orang ya, 80-nya orang ya, orang lain yang 3-nya adalah anak Nabi Nuh. Ketiga anak Nabi Nuh inilah nanti yang akan nyampe kepada suku sampai sekarang ya, sampai sekarang kita hidup. Kita kenal ada namanya nanti suku French, dari Prancis, French. Terus ada namanya suku Misraim, ya, Kipten, itu Mesir. Nanti ada yang lahir di mana? Parsi, di Persia, ya kan? Nah, itu tidak akan lepas dari 3 anaknya Nabi Nuh yang namanya Sam, Ham, sama Yafis. Nanti setidaknya Sam ini, anaknya Nabi Nuh yang Sam ini
dia mempunyai 8 marga ataupun keturunan. Di antaranya apa? Nanti ada suku Arab. Ya, Arab itu keturunan daripada Sam. Dan semua nabi nanti keturunannya daripada keturunan Sam, anaknya Nabi Nuh. Ya, nabi-nabi semuanya nanti dari keturunan Sam. Ya, Sam. Jadi ada Arab, nanti ada Persi, ada Abir. Ya, Abir itu cucu nenek moyangnya daripada Nabi Ibrahim. Abir itu dari kata nanti yang ada namanya suku Ibrani. Nah, itu dari Abir. Itu ada 8 keturunan. Barulah nanti Ham. Yang Ham ini kebanyakan rata-rata hidupnya di Afrika, termasuk India yang melahirkan kulit hitam. Ya, Ham ini termasuk keturunannya Mesir. Mesir dulu aslinya hitam. Ya, sebelum nanti Yunani masuk, sebelum nanti Eropa Romawi masuk dan Islam masuk, Mesir ini asalnya hitam. Ya, kulit hitam, Afrika. Makanya Mesir disebut benua Afrika kan? Ya, benua Afrika. Ya. Jadi Mesir, ya, terus ada namanya Habasyi. Habasyi ini Habasyah atau Ethiopia. Ya, ada Niger, terus ada India, itu dari keturunan Ham. Yang ketiga Yafis. Yafis anaknya Nabi Nuh ini, yang Yafis ini hidup di Eropa. Ya, ada nanti suku Prancis, Rusia, ya. Pokoknya ini hidup di Eropa. Ya, jadi ada 3 keturunan, tidak akan lepas manusia nanti dari ketiga anaknya Nabi Nuh. Ya, ya. Ini kayaknya sudah hampir lama ya, udah 30 menit ya. Udah, gimana Ustaz? Udah mau masuk buka Ustaz ya? Udah mau masuk buka atau masih 15 menitan lagi. Oh iya. Apa tanya jawab atau gimana Ustaz? Ini soalnya ternyata kalau di ini susah juga, rencananya mau ngejar sampai Nabi Ibrahim, tapi kayaknya mungkin atau lebih ya saya ada ini Ustaz, mungkin cukup pertanyaan Ustaz, barangkali ada yang mau bertanya. Iya, tanya jawab aja, nanti ditutup. Tanya jawab ya. Ya, ditutup doa karena waktunya sudah ini. So, mohon maaf ini karena mungkin saya nggak lihat jam tadi, tiba-tiba udah azan aja. Karena muter-muter tadi di sini ternyata. Ya, jadi mungkin itu saja dulu ya. Ya, jadi kayaknya mungkin sebenarnya lebih menarik kali kalau mungkin nanti ke dalam benteng, masuk ke dalam atau ke piramid ya, sambil jalan-jalan saya ceritain gitu. Ya, cuman karena tempat wisata juga masih belum pada buka, ini hanya taman aja yang buka gitu kan. Nah, oke, mungkin itu saja Ustaz. Syukran, alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Ustaz. Teacher Army. Guys, Teacher Army. Teacher Army. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab atau gimana? Tadi tanya jawab tentang Mesir, tentang apa aja nggak apa-apa. Itu di chat ada satu pertanyaan. Oh, ada ya? Ada pertanyaan teacher. Coba saya baca. Coba dibacain ya. Soalnya pakai HP ini nggak muncul. Ya, Ustaz. Ya, coba dibacain. Mohon maaf. Jika piramid memang dibangun pada zaman Nabi Idris, bagaimana cara membuat piramid saat ini? Atau apa memang orang zaman dahulu bertubuh besar atau tinggi sehingga mudah menyusun batunya? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Jadi manusia, ya, itu sampai ada riwayat mengatakan ketika zaman Nabi Ibrahim, ya, dari Adam, Idris, Nuh, ya, Hud, Soleh, ya, ada yang bilang sampai Nabi Ibrahim itu mempunyai badan yang sangat tinggi, ya, berapa hasta gitu kan. Jadi mungkin sangat mudah. Bahkan ada ayat yang mengatakan setelah datangnya saya timimba di kaum Nuh wa zadahu fi khalqi basta. Jadi umat setelah umatnya Nabi Nuh, ya, bahkan dikasih kelebihan khusus, ya kan, yaitu nanti ada umatnya Nabi Hud sama umatnya Nabi Soleh, yang mana peradaban peninggalannya luar biasa, seperti di Petra yang ada di Jordan, ya, itu terus yang ada di Madain Soleh yang ada di Madinah, itu kan,
Ya, itu dibangun oleh ketika zaman Nabi Hud sama Nabi Soleh. Artinya apa? Nabi Nuh, Nabi Hud sama Nabi Soleh aja tinggi ya. Apalagi ketika zamannya Nabi Idris berarti lebih tinggi lagi. Ya, gimana pembuatannya? Ya, gimana pembuatannya? Ya, sebenarnya untuk pembuatan piramid ini masih banyak sekali ada mungkin hanya berpendapat ya. Jadi banyak pendapat kira-kira dibangunnya seperti ini. Jadi kalau piramid yang ada di Mesir ini ya, ada riwayat mengatakan bahwa dibuat piramid itu ya karena orangnya dulu ketika itu tinggi-tinggi ya, dan ketika itu sudah punya keahlian ketika zamannya Nabi Idris, makanya bisa membuat dari tanah liat itu menjadi batu. Kalau sekarang kan ada batu bata ya disusun bangunan ya. Kalau lihat ke piramid terlihat seperti susunan batu bata gitu kan. Cuman kuat batunya. Ya. Jadi ada yang bilang itu dibangun ya seperti kita mencetak batu bata nanti disusun. Karena ketika zamannya Nabi Idris itu sudah tahu tentang ilmu perbintangan, ilmu falak, jadi maka bisa menjadi bangunan yang menarik dan simetris gitu kan, lurus gitu kan, dan sesuai pojok kanan kirinya ya. Itu kurang lebih ada sekitar 2 juta batu ya untuk pembuatan piramid yang besar. Bahkan piramid itu kan bukan hanya satu ya, ada banyak ratusan piramid ya, cuman yang terkenal dan masuk ke 7 keajaiban dunia dari tahun ke tahun sampai sekarang pun ya itu hanya 3 piramid yang besar ya, 3 piramid yang ada di komplek Giza. Itu membangun pendapat pertama yang kuat yaitu pertamanya dari tanah liat biasa dibikin ya seperti mencetak batu bata lah. Ya. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa dibikin piramid itu ya itu benar-benar dari batu. Ya, batunya di mana? Batunya ngambil dari daerah Aswan. Aswan ini perbatasan Sudan, sekitar 900 kilo dari Giza, dari dekat piramid itu. Gimana caranya katanya? Ya pakai batunya dipotong-potong dari bukit di sana, dipotong-potong menjadi segi 4, nanti dihanyutkan ataupun dijalankan lewat Sungai Nil. Gimana cara menjalankannya lewat Sungai Nil? Dengan cara mengikatnya dengan dengan kulit. Biasanya kan ada kulit kambing atau kulit kerbau, setelah dikulitin, diikat, itu melembung. Ya, menjadi seperti pelampung. Baru dikaitkan ke batu. Ya, tinggal didorong-dorong aja, batu itu akan timbul, akan ngambang. Baru nanti ketika nyampe dijadikan jalan seperti jalan air ya. Jadi makin muter-muter terus makin ke atas, tinggal didorong-dorong aja. Ya, barulah disusun. Ya, itu ada 2 versi yang terkuat gimana caranya dibangun piramid. Ya, yang pasti pendapat yang tadi menurut sejarawan Islam ada yang bilang ketika dibangun oleh Nabi Idris, ya. Halo? Ya, Ustaz. Bisa jadi tadi dibangun oleh Nabi Idris, tapi kalau kita menurut pendapat tadi sejarawan internasional bahwa dibangun ketika dinasti Fir'aun, ada namanya Raja Khufu yang membangun, katanya Raja Khufu, Kufra sama Mungkaro, ya. Itu kalau kita tarik sejarah dengan sejarawan Nabi, itu sezaman dengan Nabi Hud. Yang mana Nabi Hud kalau dikategorikan sebagai umat ataupun kaumnya Nabi Hud adalah kaum Ad, yaitu kaum yang paling kuat, ya, paling tinggi, paling dikasih kelebihan khusus sama Allah. Buktinya dalam surat tadi, sayati min ba'di qaumi Nuh wa zadahu fi khalqi bastah. Jadi diberi kelebihan khusus, orangnya tinggi-tinggi, makanya tidak sesuatu yang susah untuk membangun piramid, ya. Maka kalau kita lihat sejarah peninggalan-peninggalan kuno yang masih ada, kebanyakan mempunyai rentang waktunya sekitar 2.500-2.400 tahun sebelum Masehi. Ya, itu sejaman dengan Nabi siapa? Nabi Hud, Nabi Soleh. Ya, itu peninggalan yang sampai sekarang masih utuh dan masih awet, termasuk piramid. Ya, karena di Mesir ya, mohon maaf nih, di Mesir mungkin salah satunya kenapa awet juga. Karena di sini setiap tahunnya ya itu mungkin hujan bisa dihitung, nggak kayak di Indonesia. Mungkin setahun itu bisa dihitung 4 atau 5 kali. Biasanya hujan itu kalau mau perpindahan musim aja, dari musim panas ke musim dingin hujan, dari musim dingin ke musim panas hujan. Jadi bisa dihitung tidak akan lebih dari 5 kali hujan dalam setahun. Makanya kalau
jarang hujan, malah mungkin piramid jadi awet sampai sekarang. Bisa jadi begitu. Allah alam. Ya, itu kira-kira begitu, Ustaz. Baik, syukron kasiron Ustadz Muslihuddin. Oke, Iya. sama-sama. Ini kayaknya seru banget ini. Jadi ceritanya juga menarik, terus dan ternyata Mesir itu menyimpan banyak sekali cerita, terutama tentang cerita Islam. Apalagi Mesir memiliki julukan negara di mana Ardul Anbiya. Iya. Ardul Anbiya atau Ardul Kinanah juga. Betul. Tanahnya para nabi gitu ya. Ya, betul. Baik, teacher, baik Ustadz. Karena waktu sudah menunjukkan di sini 5 menit. Kegiatan ini ya udah persiapan buka ya. Kita mau persiapan berbuka puasa. Yang terakhir kita mohon doa dari Ustadz. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana min jamil hajat wa tahhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'una bi indaka al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal maut. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarruana wa tamim taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli dha'in wa saqam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la dinan illa qadaitah wa la taliba ilmin illa najahtah wa la hajata min hawaji dunya illa qadaitah wa yasartah la tafiya ridana la fiha salah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Antum sakantum hunaka. Kam sana خلاص. Ana min alfin sittah. Hatta Min alfin sittah ibai kam 16. إذا كم 12 إذا sana saya 16 ya 15 15 ya 15 tahun. Insyaallah ini mau ala dawam ini April tanggal 29. Ya 9 akhir bulan ini. Ayo. Kangen sama Banyuwangi, nanti insyaallah semoga ada rezeki bisa main ke sana dari 2006 ya, 2006 terakhir di Banyuwangi, udah 15 tahun. Insyaallah. Di Banyuwangi sempatkan mampir ke Lazuardi, Ustaz. Nah, Insyaallah. Ada banyak apa cerita yang ingin kita tahu tentang Mesir. Ya, insyaallah. Nah, semoga semuanya yang penting sekarang semoga pada sehat semua. Ya, lagi di kondisi begini ya. Oke. Ya, Ustaz. Ustaz Samsul, oke. أستاذ أسبوعاتي تقريبا يعني أنت تريد أستاذ تقريبا هكذا kira-kira di mana Ustaz?
masih itu عين. nanti lewat itu aja kita خلاص نكلم بعدين نكلم نشوف. حاضر حاضر. yakui kan خلاص خلاص هكذا يكفي. خلاص شكرا سعد. Nah, taruh taswir خلاص taswir تصوير كله تصوير awal تصوير. Teacher Wilda atau teacher Wilda? Oke, bersiap untuk berfoto ya. أنا أنسى تعرف لسه صح؟ لسه تعرف. خلاص ما في مشكلة ما في مشكلة. خلاص خلاص ولا Udah teacher Wilda? Oke, teacher, saya mulai ya. Udah siap semua? 1, 2, 3, go. North. Oke, thank you, teacher. Terima kasih teacher Wilda. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Musliuddin atas segala. Terima kasih, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Iya, Ustaz. Ayo yang belum ucap terima kasih sama Ustaznya. Ya. Terima kasih, Ya. Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz.